Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa. Rakyatnya hidup makmur dan sejahtera. Kerajaan itu dipimpin dengan bijaksana oleh Prabu Mundangwangi. Ia mempunyai permaisuri bernama Dewi Rembulan dan dikaruniai seorang putri yaitu Dewi Kadita yang sangat cantik. Pada zaman itu, seorang raja biasanya mempunyai istri lain yang disebut selir. Demikian pula Prabu Mundangwangi, ia mempunyai selir yang bernama Dewi Mutiara. Namun ternyata Dewi Mutiara memiliki sifat buruk karena ia selalu merasa iri terhadap Dewi Rembulan. Pada suatu hari, Pandita Agung menghadap kepada Mundangwangi. Ia menyampaikan bahwa tidak lama lagi Prabu Mundangwangi akan memperoleh putra dari selirnya yaitu Dewi Mutiara. Prabu Mundangwangi sangat bahagia karena ia sudah lama menunggu lahirnya anak keturunannya. Meskipun putraku lahir dari rahim seorang selir, tetapi dengan wewenangku, ia akan kuangkat menjadi putra mahkota, kata Prabu Mundangwangi kepada Pandita Agung. Dewi Mutiara yang diam-diam mendengarkan ucapan tersebut menyambut dengan sangat gembira. Ternyata ucapan Pandita Agung benar karena tidak lama kemudian Dewi Mutiara hamil. Setelah tiba waktunya, ia pun melahirkan bayi laki-laki. Prabu Mundangwangi sangat gembira menyambut kelahiran putranya. Ia pun semakin menyayangi Dewi Mutiara, tetapi juga tetap mencintai Dewi Rembulan dan Dewi Kadita. Ternyata hal itu masih membuat Dewi Mutiara merasa iri. Ia ingin dicintai oleh Prabu Mundangwangi seutuhnya. Aku harus segera menyingkirkan Dewi Rembulan dan Dewi Kadita, sehingga akhirnya akulah yang akan menjadi permaisuri raja, gumam Dewi Mutiara. Dewi Mutiara mempersiapkan niat jahatnya dengan matang. Pada suatu malam, ia pergi ke hutan menemui nenek jahil dengan ditemani oleh seorang pengawal setianya. Nenek jahil wajahnya sangat buruk, tubuhnya kurus, tapi tampak sehat dan sangat gesit. Ia juga sangat sakti dan menguasai semua ilmu sihir. Dewi Mutiara menyampaikan niat buruknya untuk mencelakai Dewi Rembulan dan Dewi Kadita. Baiklah, besok malam aku akan ke istana dan langsung ke peraduan Dewi Rembulan dan Dewi Kadita. Jangan khawatir, keinginanmu akan segera terwujud, kata nenek jahil meyakinkan. Mendengar kesanggupan nenek jahil, maka Dewi Rembulan langsung segera memberi sekantong emas sebagai upah jasanya. Pada malam yang ditentukan, nenek jahil memasuki istana Prabu Mundangwangi. Karena kekuatan sihirnya, maka tak seorang pun mengetahui kedatangan nenek jahil yang leluasa masuk ke peraduan Dewi Rembulan dan Dewi Kadita. Ia membungkuk dan meniup wajah Dewi Rembulan dan Dewi Kadita yang sedang tertidur. Hembusan angin keluar dari mulut nenek jahil. Setelah itu ia meninggalkan istana dengan tenang. Hah? Apa yang terjadi? Teriak Dewi Rembulan dan Dewi Kadita ketika bangun tidur. Sekujur tubuh mereka dipenuhi gatal-gatal dan kudis yang mengeluarkan bau busuk. Oh, apa dosa kami sehingga tubuh kami menjadi begini menjijikkan? Ratap mereka tiada henti. Seketika seluruh penghuni istana menjadi gempar. Begitu pula dengan Prabu Mundangwangi. Ia sedih, bingung, dan kesal menjadi satu. Pandita Agung dan para tabib didatangkan untuk menyembuhkan penyakit yang menimpa permaisuri dan anaknya. Sayang sekali, tak seorang pun berhasil menyembuhkan mereka. Karena khawatir penyakit yang menakutkan itu menular, maka Prabu Mundangwangi segera memerintahkan pengawalnya untuk mengasingkan mereka ke hutan. Aku tidak mau istana ini dikotori penyakit dan menular menjijikkan itu. Mereka harus dibuang jauh-jauh dari istana, perintah Prabu Mundangwangi. Akhirnya, pada esok hari pagi, Dewi Rembulan dan Dewi Kadita dimasukkan ke dalam dua tandu besar ditutup kain dengan rapat, kemudian dibawa ke tengah hutan belantara. Setibanya di hutan, kedua tandu dibuka dan para pengawalnya langsung lari meninggalkannya. Dewi Rembulan dan Dewi Kadita baru menyadari bahwa mereka bukan dibawa pergi untuk diobati, tapi dibuang di hutan. Dewi Kadita menangis karena tak tahan menanggung kesedihannya. Anakku, janganlah menangis.
langsung mengikutinya terjun ke laut juga. Sungguh ajaib seketika penyakit kata-kata dan kudisnya langsung hilang. Dewi Kadita sangat gembira mengetahui ia telah sembuh dari penyakitnya dan ingin mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu. Anehnya, pemuda itu hilang lenyap entah kemana. Dewi Kadita tersadar bahwa ia sudah sekian lama ada di dalam laut tetapi tidak tenggelam. Saat ia melihat kedua kakinya, amat sangat terkejut melihat apa yang terjadi terhadap dirinya. Teriaknya, melihat kedua kakinya telah tertutup sirip sehingga menyerupai ikan. Dewi Kadita akhirnya berusaha pasrah dengan nasibnya. Ia kemudian hidup di laut selatan dan sesekali menampakkan diri. Konon, penduduk sekitar pantai selatan kadang melihat putri cantik berambut panjang yang bagian pinggang sampai ke ujung kakinya menyerupai ekor ikan. Konon, penduduk sekitar pantai selatan kadang melihat putri cantik berambut panjang yang bagian pinggang sampai ke ujung kakinya menyerupai ekor ikan. Orang-orang menyebutnya Nyai Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan.